Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, siswa-siswi MI Darussalam 1 Kalipuro, alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam rangka kita menuntut ilmu, datang ke medan pendidikan ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai umatnya yang berkata baik, karena beliau sendiri telah mengajarkan berkata yang baik, sehingga beliau dikenal sebagai uswatun hasanah, yakni sebaik-baik suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Anak-anakku sekalian, seseorang yang terbiasa berkata baik berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Kebalikannya, seseorang yang terbiasa berbicara kotor berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang tercela atau dalam istilah akhlakul mazmumah. Anak-anakku sekalian, berkaitan dengan apa yang disampaikan sebagai pembukaan dalam rangka di awal kita masuk di tahun pelajaran semester genap ini, kita berada di semester genap pada tahun 2021 ini yang bertepatan dengan adanya musibah sedunia yaitu Corona COVID-19. Oleh karena itu, mari kita semuanya anak-anakku sekalian selalu berbuat baik, selalu patuh pada aturan. Itu yang diharapkan oleh Islam. Kalian dianjurkan untuk memakai masker, kalian dianjurkan untuk mencuci tangan, kalian dianjurkan untuk menjaga jarak, jangan sampai berkerumun. Itu semua ada hikmahnya bagi kalian semuanya. Itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan yang baik yang menuju kepada keselamatan diri kalian semuanya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pelajaran akidah akhlak yang berkaitan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Tentunya kalian masih ingat ketika di kelas 6 semester 1, bahkan di kelas 5 semester 2, kalian sudah pernah mendengarkan bagaimana Bapak menyampaikan, menjelaskan tentang kalimat thayyibah dan apa saja termasuk kalimat thayyibah itu bacaannya bagaimana. Tentunya kalian masih ingat semuanya. Nah, pada saat ini memasuki semester genap ini, kalimat thayyibah itu banyak sekali macam bacaannya. Mulai astagfirullahaladzim, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bentuk daripada contoh kalimat thayyibah. Nah, pada saat ini kita akan membahas khusus yaitu tentang kalimat thayyibah dalam sebuah kalimat tahlil. Mungkin kalian pernah mendengarkan orang melaksanakan tahlil, ya. Nah, tentunya ada kalimat thayyibah yang dibaca pada saat orang Islam, kita semuanya sedang menjalankan tahlilan. Tentunya ayat yang dibaca yang sering kita dengar adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, dengan mengucapkan kalimat tahlil berarti kita telah mengisyakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sesungguhnya tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan ajaran utama dari para nabi, ya. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala atau mengajarkan ketauhidan dan mengajak umatnya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Kalimat thayyibah tahlil ini atau kalimat thayyibah la ilaha illallah ini merupakan cabang iman yang paling tinggi anak-anakku sekalian, ya. Lafaz la ilaha illallah ini merupakan cabang iman yang paling tinggi. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis itu yang artinya akan Bapak sampaikan artinya ini, iman itu ada 70 atau 60 cabang, ya. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Anak-anakku sekalian, tentunya setiap kalimat thayyibah ini ada kondisi di mana kita tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Nah, pada kalimat thayyibah tahlil la ilaha illallah ini juga ada waktu dan kondisi kita mengucapkannya. Kalimat tahlil dapat kita ucapkan kapan, di mana saja. Namun ada waktu anak-anakku sekalian. Ada waktu tertentu yang biasa kita mengucapkan tahlil. Yang pertama, ketika lafaz la ilaha illallah ini pantas kita ucapkan. Ketika satu orang masuk Islam, maka ia harus mengucapkan kalimat syahadatain, di mana kalimat tahlil terdapat dalam bacaan tersebut. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hati sedang gelisah, karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tentram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian keutamaannya apa, anak-anak sekalian? Keutamaan daripada kalimat thayyibah tahlil la ilaha illallah, yang pertama merupakan harga surga kita. La ilaha illallah kuncine swarga. Nah, jadi kunci swarga itu lafaz la ilaha illallah. Jadi merupakan harga surga. Kemudian selain itu, lafaz atau kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama dan dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Kemudian kalimat la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling utama. Kemudian kalimat la ilaha illallah adalah pelindung dari siksa api neraka. Kemudian kalimat la ilaha illallah ini keutamaannya menunda kiamat. Selama masih ada orang yang menyebut dan baca kalimat tahlil, maka tidak akan terjadi kiamat. Ini merupakan keutamaan kalimat thayyibah yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Kemudian berzikir la ilaha illallah ini pahalanya paling banyak. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala berarti tidak menyekutukan Allah. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan kalimat thayyibah, khusus kalimat thayyibah tahlil, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmahnya anak-anakku sekalian, hikmah kalimat tahlil la ilaha illallah. Ketika kita semuanya telah membiasakan diri dengan kalimat tahlil dalam kondisi apapun dan pada setiap saat, maka
kita akan merasakan hikmah dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Dengan membaca, dengan melafalkan kalimat tahlil thayyibah la ilaha illallah, maka kita akan menerima hikmah dari bacaan tersebut. Yang pertama, meningkatkan keimanan seorang muslim, kemudian sebagai usaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Kemudian menjadikan penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas keduniaan. Dan selanjutnya, hikmah kalimat tahlil la ilaha illallah adalah sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya sangat kecil, tidak memiliki apa-apa. Senantiasa kita selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sudah dikenalkan kalimat thayyibah tahlil, khusus tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak kalimat-kalimat thayyibah yang lain yang tentunya sudah saya ajarkan kepada kalian mulai dari kelas 5 sampai kelas 6 sekarang, bahkan di semester kedua sekarang kita tetap dikenalkan dengan kalimat thayyibah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sebagai tugas bagi kalian nanti di rumah, tugas kalian nanti sebagai di rumah, yang pertama menghafalkan macam-macam kalimat thayyibah, ya, menghafalkan macam-macam kalimat thayyibah, kemudian tulislah berbagai macam-macam kalimat thayyibah beserta artinya, ya. Kemudian tulislah apa dari hikmah kita membaca setiap kalimat thayyibah tersebut. Jangan lupa membaca pelajaran pada pelajaran di kelas semester 1 atau ketika kalian masih kelas 5 itu ada di situ tentang kalimat thayyibah. Untuk sementara hanya ini anak-anakku yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, patuh pada aturan pemerintah. Dengan adanya COVID-19 ini, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita selingi dengan berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang saat ini kita ajarkan, yang saat ini kalian hafalkan. Mudah-mudahan kalimat thayyibah bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi anak-anakku sekalian, ingat, catat dari berbagai kalimat thayyibah beserta artinya dan hafalkan, ya, serta hikmahnya. Insya Allah pertemuan akan datang akan kita bahas lebih lanjut apa ayat yang terkandung di dalam kalimat thayyibah tersebut, fungsinya untuk apa. Kiranya hanya itu anak-anak sekalian perjalanan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.